Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan kesehatan, kenikmatan oleh Allah. Walaupun saat ini kita lagi dilanda pandemi COVID-19, namun hal itu tidak membuat kita tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak lupa pula kita menyampaikan doa kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit, sedang berjuang melawan COVID-19, yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit. Kita doakan mereka bisa sembuh dan kemudian beraktivitas kembali. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan kita yang telah mendahului kita, semoga mereka mendapatkan ampunan di sisi Allah dan diterima segala amal kebaikan. Pada kesempatan ini kita membahas tentang janji pelajar Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, sebagai siswa di sekolah Muhammadiyah, kalian dituntut untuk memiliki komitmen baik kepada agama, terhadap Muhammadiyah yang merupakan organisasi yang menaungi lembaga pendidikan tempat kalian menuntut ilmu ini, maupun komitmen kalian terhadap lingkungan. Komitmen tersebut kemudian diformulasikan dalam sebuah janji yang dinamakan janji pelajar Muhammadiyah. Adapun isi janji tersebut, bahwa kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus berjanji. Pertama, menjunjung tinggi perintah agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi darinya. Hadis riwayat Ar-Rawiyani, Ad-Darqutni, dan Imam Al-Baihaqi. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, hidayah sebagai orang muslim. Di dalam Quran surat Al-Imran Allah berfirman, wala tamutunna, janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian berada dalam kondisi sebagai orang-orang muslim. Jaga komitmen tauhid kita, karena hanya itulah yang kemudian akan membawa keselamatan kita baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, pelajar Muhammadiyah harus berjanji hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua atau ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ciri khas seorang pelajar Muhammadiyah adalah orang-orang yang menjaga komitmen tauhidnya. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Kemudian kita adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, teman-teman sejawat, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Surat Al-Luqman ayat 14 Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua atau ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya itu memberikan ASI. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada akulah kalian kembali. Hadis mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Ahmad, Tabrani, dan Hakim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak termasuk umatku atau tidak termasuk golongan Nabi Muhammad orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak orang alim dari kami.
Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, pelajarilah oleh kalian ilmu yang dapat menumbuhkan ketenangan, kehormatan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kalian menuntut ilmu dari atau guru-guru kalian. Jadi anak-anak sekalian, salah satu ciri dari pelajar Muhammadiyah adalah orang yang menghormati orang tua dan memiliki sikap hormat terhadap guru. Kemudian kalian dituntut untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu yang kalian dapatkan ini, kalian memiliki ketenangan. Kemudian kalian akan mendapatkan kehormatan. Ketiga, janji pelajar Muhammadiyah harus bersih lahir batin dan teguh hati. Dr. Hamzah Yakub dalam bukunya Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin memberikan pengertian tentang penyakit rohani, yaitu sifat buruk dan merusak dalam batin manusia yang mengganggu kebahagiaan. Apapun sikap kita yang merusak kemudian mengganggu kebahagiaan, itulah penyakit rohani. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, nah itu penyakit rohani itu. Penyakit rohani adalah sikap mental yang buruk, merusak dan merintangi pribadi memperoleh keridhaan Allah. Allah tidak akan ridha kalau kita masih memiliki mental yang buruk, suka mengganggu orang, suka usil, suka berutang. Kalau minjam sesuatu tidak amanah, diberikan kepercayaan tidak amanah, itu adalah penyakit mental yang buruk. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kita kalau masih memiliki sifat yang seperti itu. Kemudian penyakit rohani menurut Dr. Hamzah Yakub ialah sifat dan sikap dalam hati yang tidak diridhai Allah, sifat dan sikap mental yang cenderung mendorong pribadi melakukan perbuatan buruk dan merusak. Tidak boleh ya. Jadi pelajar Muhammadiyah itu tidak boleh memiliki pribadi yang senang melakukan perbuatan buruk dan cenderung merusak. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penyakit rohani adalah adanya sifat dan sikap yang buruk dalam rohani seorang manusia yang mendorongnya untuk berbuat buruk dan merusak, yang menyebabkan terganggunya kebahagiaannya dan terhalangnya dia dari memperoleh keridhaan Allah. Hadis diriwayatkan Abu Al-Adunya yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertengkar tanpa menyadari keburukannya, maka ia berada pada posisi kebencian atau kemurkaan Allah sehingga dia berhenti bertengkar. Ya. Jadi tidak boleh bertengkar ya. Bahkan kalau bertengkar, mempertahankan kebenaran yang dia yakini pada sebenarnya dia salah. Nah, sepanjang kita bertengkar, kemudian kita mempertahankan kebenaran pada sebenarnya salah, maka kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Yang keempat, pelajar Muhammadiyah berjanji rajin belajar, giat bekerja, serta beramal. Islam mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri, apalagi rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rizki di sisi Allah. Tidak boleh jadi orang pemalas ya. Pagi-pagi sudah jam 9 masih tidur di tempat tidur. Kenapa? Karena malamnya begadang. Begadang juga melakukan hal-hal yang tidak produktif, main game. Akhirnya siangnya tidak bisa bekerja. Jangan seperti itu. Berguna bagi masyarakat dan negara. Yang kelima, pelajar Muhammadiyah berjanji berguna bagi masyarakat dan negara. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daraqutni. Hadis ini dihasankan oleh Albani di dalam Sahihul Jami nomor 3289. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim,
Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan hadis riwayat Muslim. Jadi menjadi ciri pelajar Muhammadiyah adalah orang yang senantiasa suka menolong, suka memberikan kemudahan. Ada temannya yang mengalami kesulitan, dia berikan bantuan. Semuanya karena Allah semata. Ikhlas kita membantu orang. Insya Allah orang-orang seperti ini Allah janjikan akan mendapatkan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Ya, jadi kalian sebagai pelajar harus banyak membantu orang sesuai dengan kemampuan kalian. Yang keenam, yang terakhir, pelajar Muhammadiyah berjanji sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Anak-anak sekalian, setelah nanti kalian keluar dari SMK Muhammadiyah, mungkin ada yang ingin mengembangkan kepribadian, mengembangkan karirnya di Muhammadiyah, silakan. Ayo kita sama-sama membangun Muhammadiyah. Mari kita sama-sama mengejar kehidupan akhirat yang lebih baik di dalam lingkup organisasi Muhammadiyah. Banyak amal usaha yang bisa kita kembangkan. Kita menjadi relawan Muhammadiyah, kita menjadi pengurus Muhammadiyah, hanya satu tujuannya, memperoleh keridhaan Allah, dan semoga ini dicatat sebagai kebaikan kita di akhirat kelak, insya Allah. Demikian, itulah 6 janji pelajar Muhammadiyah. Insya Allah kalian bisa resapi, bisa diamalkan, dan kemudian inilah yang akan menjadi bekal kita setelah nanti kalau kalian tidak lagi menjadi pelajar di SMK Muhammadiyah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Kesulitan yang sekarang ini kita alami di situasi pandemi yang mengharuskan kita harus sekolah secara online, tidak harus kemudian mematahkan semangat kita untuk terus belajar. Mari kita belajar, kemudian kita mencerdaskan semesta. Nasrum minallah wa fatun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.